Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Halo sahabat Rusari, ketemu lagi sama kita di Ngopi Rusari bersama dokterku Elsinta TV. Bersama saya Evi Miranti, psikolog. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang temanya Ramadan yang bikin kita jadi tetap sehat, tetap bugar, bisa beraktivitas maksimal. Ya, episode kali ini kita mau dengar penjelasan dari ahlinya gimana supaya makan sehat di bulan Ramadan, buka sahur yang sehat di bulan Ramadan, gimana supaya asupannya juga aman buat mereka yang mungkin juga menderita diabetes. Ya, kita sudah panggil ahlinya, dokter cantik dari Rumah Sakit Polri. Siapa lagi kalau bukan Dokter Sena Angelina M. Gizi, spesialis gizi klinik Aivo Konsultan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Bu Evi. Ya, selamat datang di Ngopi Rusari. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol santai supaya sahabat Rusari dan dokterku bisa punya senjata nih, ya sebelum selama menjalani bulan Ramadan. Ya dokter. Dokter, kenapa penting menjaga stamina dan energi di selama bulan Ramadan? Ya, baik Bu Evi. Jadi menjaga asupan nutrisi itu kan sebenarnya bukan hanya pada saat bulan Ramadan ya, pada sehari-hari kita juga harus menjaga asupan nutrisi kita itu baik ya, terutama pada bulan Ramadan. Jadi sebenarnya nutrisi itu apa ya? Kita harus tahu dulu kan ya. Jadi menurut WHO, nutrisi itu kan asupan zat gizi ya yang bisa kita dapatkan dari bahan makanan sumber, baik itu hewani maupun dari nabati atau tumbuh-tumbuhan ya, yang kita konsumsi, yang tentunya untuk membawa efek yang baik bagi tubuh kita ya. Jadi dengan asupan nutrisi yang tepat, komposisi yang tepat sudah pasti memberikan manfaat positif bagi kesehatan kita. Contohnya untuk menjaga tingkat energi kita ya dalam kita berkegiatan sehari-hari, untuk pertumbuhan dan pergantian sel-sel di dalam tubuh kita. Selain itu, nutrisi yang tepat itu juga bisa menjaga sistem imun kita, Bu Evi ya. Jadi bukan hanya untuk supaya energinya ada, tapi sistem imunnya juga baik. Selain itu juga bisa menjaga kesehatan mental, ya, menjaga mood kita supaya bagus ya. Lalu mencegah penyakit-penyakit ya, apakah itu penyakit menular atau penyakit tidak menular, dan juga mencegah obesitas ya. Jadi nutrisi yang baik itu sudah pasti membawa manfaat yang baik bagi tubuh kita. Apalagi pada saat bulan Ramadan kan sudah pasti tujuan utama kita adalah buat beribadah ya. Dalam beribadah ini supaya lancar, bisa sampai menjalaninya selesai sampai 1 bulan, udah pasti kita kan perlu tubuh yang fit, tubuh yang sehat supaya ibadah kita juga lancar begitu. Ya, jadi nggak cuma energi ya ternyata gitu ya. Kalau kita puasa kan mikirnya cuma nahan lapar, nahan haus gitu ya dok. Ternyata nggak cuma dapat itu doang gitu ya. Betul. Banyak yang didapat ketika kita cukup secara energinya, secara buat kesehatan mental, kemudian buat sistem imunnya gitu ya. Jadi ternyata dampaknya banyak juga supaya nggak mudah terkena penyakit gitu ya, gitu. Jadi dari energi yang masuk ya dok ya. Oke, dokter, sebaiknya apa nih makanan yang baik dikonsumsi gitu ya, karena kita di bulan Ramadan. Buat sahabat Rusari dan dokterku, mungkin ada yang sebaiknya dikonsumsi saat sahur tuh apa sih dok? Kita bahas sahur dulu nih gitu ya. Saat sahur apa ya dok kira-kira supaya mereka sekali makan langsung energinya banyak, nutrisinya dan langsung banyak gitu, tahan lama ya. Jadi memang ini menjadi pertanyaan banyak orang ya. Sebenarnya sahur yang baik itu bagaimana? Bahkan kan ada beberapa orang yang menyebutkan udah mendingan gak usah sahur karena malah lapar ya. Sebenarnya itu tidak tepat ya Bu ya. Jadi asupan kita pada saat sahur itu sebenarnya hampir sama dengan sarapan pada saat kita tidak berpuasa. Ya, gunanya sahur itu apa? Untuk menjaga tingkat energi kita, untuk mendukung performa kerja kita, harian kita ya. Karena pada saat puasa kan kita tetap beraktivitas, tetap bekerja ya gitu. Jadi utamanya itu untuk mendukung performa kerja kita. Nah, asupannya seperti apa? Jadi sama sebenarnya dengan asupan sehari-hari kita.
harusnya lengkap menunya ya. Jadi jangan cuma sekedar asal ada yang masuk, tapi harus lengkap ya. Acuannya adalah dengan gizi seimbang ya. Jadi mencakup adanya pemenuhan zat gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan juga zat gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral. Jadi semua komponen ini harusnya ada supaya asupan nutrisi kita itu baik dan kita bisa kuat tahan seharian berpuasa. Nah, untuk jenis-jenisnya seperti apa? Contohnya karbohidrat ya, itu adalah sumber makanan pokok, sumber energi utama kita. Bisa kita dapat dari misalnya nasi ya, atau jagung, atau kentang ya, atau biji-bijian dan yang lain-lain. Banyak ya sumber karbohidrat tuh banyak. Itu harus terpenuhi satu. Yang kedua adalah protein ya. Protein itu bisa dari hewani, bisa dari nabati. Untuk hewani contohnya bisa ayam, ikan, telur ya. Susu juga termasuk ya sumber protein, lalu daging dan lain-lain. Sedangkan nabati bisa tahu, tempe, kacang-kacangan. Nah, itu juga ada. Fungsinya apa? Supaya kita tetap sel-sel tubuh kita ini tetap baik ya fungsinya ya. Kan fungsinya protein itu untuk membangun dan mengganti sel-sel yang sudah rusak ya. Jadi supaya fungsi sel-sel di organ tubuh kita itu tetap baik. Yang ketiga, kita harus penuhi juga sumber lemak, tentunya lemak yang baik. Jadi nggak semua lemak itu jahat, ada lemak yang baik, yaitu lemak yang tidak jenuh ya. Kita sebut ya, bisa didapat dari mana? Bisa didapat dari ikan laut dalam ya, dari kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat. Nah, itu semuanya lemak yang baik. Dan jangan lupa harus ada sumber serat, vitamin dan mineral, yaitu dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi dalam sekali sahur, nah semua komponen itu harusnya terpenuhi ya, sehingga asupan nutrisi kita optimal begitu. Kalau misalnya pas lagi makan sahur gitu, kan semua disajikan gitu. Kalau pas nggak sahur kan bisa makannya sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau lagi sahur kan harus dimakan barengan dengan waktu yang singkat gitu ya, ketika sebelum waktunya selesai gitu ya. Nah, kira-kira lebih efektif gimana dok? Nasinya yang banyak kah? Maksudnya karbohidrat dibanyakin kah gitu untuk lebih tahan lama, atau proteinnya kah yang diperbanyak, atau komposisinya seperti apa dok? Supaya lebih kuat bertahan ya. Bertahan hidup. Bertahan hidup ya. Nah, jadi untuk komposisi dari pola diet gizi seimbang ini itu digambarkan seperti sebuah kalau di luar negeri itu piramid ya Bu. Kalau kita diibaratkan seperti sebuah tumpeng ya. Tumpeng itu kan bentuknya kerucut ya. Bagian dasarnya itu adalah bagian yang paling besar, sedangkan bagian kerucut, puncak kerucutnya adalah bagian yang paling kecil. Nah, gizi seimbang itu dituangkan dalam bentuk tumpeng ini. Ya, jadi bagian yang paling besar adalah bagian yang harusnya lebih banyak kita konsumsi, sedangkan bagian yang paling atas ya di puncak kerucutnya itu adalah yang paling sedikit kita konsumsi. Nah, kita mau bahas per tingkatnya ya. Jadi dibagi menjadi 4 tingkat Bu. Ya, tingkat pertama itu adalah karbohidrat, sumber karbohidrat. Ya, jadi yang harus paling banyak kita konsumsi itu adalah karbohidrat ya, karena itu adalah sumber energi utama. Nah, jumlahnya seberapa itu sebenarnya tergantung pada masing-masing individu. Tapi biasanya dalam sekali makan itu kita konsumsi sekitar 1-2 porsi. Atau misalnya nasi itu sekitar 6-8 sendok makan, atau kalau misalnya laki-laki bisa 10-12 sendok makan, atau 1-2 centong ya. Kalau kita kan istilahnya pakai centong nasi. Nah, boleh diganti nggak? Boleh ya, dengan misalnya kentang ya, atau oatmeal, atau havermut ya, atau misalnya apa? Kalau Bu Evi senangnya apa kalau sahur? Roti? Nasi. Nasi ya. Orang Indonesia kan kalau nggak makan nasi itu belum makan ya. Belum makan ya. Saya masih orang Indonesia nih dok. Tapi preferensi orang kan beda-beda ya. Betul. Kalau mau diganti roti juga boleh ya. Jadi terpenuhi sumber karbohidratnya. Itu tingkat paling dasar yang harus ada dan harus paling banyak kita konsumsi ya, dengan jumlah yang tadinya sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Lalu tingkat yang di atasnya ya biasanya habis ambil nasi kita ambil apa sih Bu? Proteinnya. Langsung protein ya. Nah, dalam tumpeng gizi seimbang ini seharusnya yang harus kita isi tuh piring kita dengan sayur-sayuran dan buah-buahan dulu. Sayurnya dulu ya. Ya, jadi setiap kali makan harusnya ada sayurnya. Jadi kalau misalnya makannya 3 kali berarti porsi sayurnya 3 porsi ya. Tapi kadang-kadang kita suka makan nggak ada sayurnya, sehingga tidak
terpenuhi kebutuhan vitamin dan mineralnya ya. Jadi sayur dan buah-buahan itu harus selalu ada dalam setiap kali kita makan. Ya, tingkat ke atasnya baru protein, Bu. Dibagi dua, ada protein hewani dan protein nabati. Tadi sudah saya jelaskan jenis-jenisnya. Nah, jumlahnya seberapa itu juga tergantung pada masing-masing individu, tapi biasanya kita memberikan sekitar 1 sampai 2 porsi pada setiap kali makan. Jadi 1 porsi hewani atau 1 porsi dan 1 porsi nabati. Ya, boleh dikombinasi. Nah, puncaknya yang paling kecil itu adalah gula, garam, dan minyak. Nah, pada saat berpuasa ini biasanya yang paling banyak ya, justru ya dikonsumsi ya. Makanan manis-manis, berlemak, ya gorengan ya. Padahal sebenarnya itu yang harus paling sedikit kita konsumsi. Ya. Jadi ada batasnya, itu gula, garam, dan minyak. Nah, kalau misalnya kita bisa memenuhi diet kita ya sesuai dengan pedoman gizi seimbang ini, seharusnya tidak ada masalah untuk kesehatan kita, begitu, Bu. Oke ya. Jadi sahabat Rusari, ada patokannya nih. Betul, gitu ya. Iya. Yang pertama yang paling banyak tuh karbohidrat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah sayur dan buah. Kemudian berikutnya adalah protein. 2 ya proteinnya. Iya. Boleh dikombinasi. Iya, boleh dikombinasi. Kemudian gula, garam, minyak. Tapi kan di dalam semua itu sudah ada kandungan gula, garam, dan minyaknya, Dok. Itu gimana, Dok? Iya, memang kandungan gula itu dalam artian ada karbohidrat ya, dalam ada glukosa ya dalam setiap makanan. Contohnya dalam karbohidrat ya, di nasi itu memang ada karbohidratnya yang akan nanti dipecah menjadi glukosa. Nah, yang di puncak ini maksudnya adalah gula tambahan. Ya, contohnya gula pasir ya. Nah, itu ada maksimalnya, Bu, nggak boleh banyak-banyak ya. Dalam sehari gula itu hanya boleh 4 sendok makan. Ya, gula tambahan. Gitu. Ya, bukan yang termasuk di dalam sumber makanan kita tadi. Tambahannya ya. Tambahan ya, di luar dari makanan yang kita konsumsi ya. Lalu untuk garam itu maksimal 1 sendok teh. Ya, untuk minyak itu maksimal 5 sendok makan. Ya, coba dicek kita kira-kira sehari berapa sendok tuh minum gulanya ya kan. Nah, jadi seharusnya kalau kita bisa mengacu pada pedoman gizi seimbang ini, harusnya masalah kesehatan itu nggak ada ya. Oke, Bismillah. Dokter, maaf, tapi kita harus break dulu nih. Nanti saya pertajam lagi pertanyaan. Masih banyak banget yang mau ditanya. Siap. Ya. Sahabat Rusari, kita break dulu. Nanti kembali lagi setelah yang satu ini. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini, Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poli swasta Pavilion Edelweiss Presisi yang bertempat di Gedung Khalid Sudirjo lantai 3 Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi antara lain pendaftaran langsung tanpa antri, pelayanan yang excellent, ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotik pribadi sehingga mempercepat proses berobat, mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya. Dan juga tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan poli spesialis anak, poli spesialis penyakit dalam, poli spesialis bedah umum, poli spesialis saraf, dan berbagai poli spesialis lainnya. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini sudah berstandar internasional mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan yang paripurna. Salam sehat, salam presisi. Ya, kembali lagi di Ngopi Rusari bersama Dokterku Elsinta TV. Kita lanjut lagi pembahasan menariknya. Ya, dokter, tadi sudah dijabarkan bahwa walaupun sahur, tapi yang dikonsumsi tetap harus lengkap.
gitu ya. Betul. Dari karbohidrat, kemudian sayur, buah, kemudian proteinnya, dan sedikit kandungan gula dan teman-temannya gitu ya. Nah, kalau saat berbuka nih dok, nah itu bisa jadi porsi karbohidrat 1 jadi 2 gitu kan, dan yang lainnya jadi membengkak gitu dok. Nah, gimana nih dok kalau cara ngatur porsi makan ketika berbuka supaya tetap sehat juga gitu kalau kitanya. Ya, supaya tidak berlebihan gitu ya Bu ya. Karena kalau pas buka rasanya semua mau dimakan Semua gitu kan. dimakan. Apa yang ada dibeli gitu kan, Betul. disajikan, tapi baru makan 1 sih rasanya kenyang ya. Ya. Jadi pada dasarnya kan kebutuhan nutrisi pada saat berpuasa atau tidak berpuasa itu kan hampir sama ya Bu. Jadi hanya jadwalnya saja yang berbeda. Pada saat tidak berpuasa mungkin kita makan 3 kali makan besar, 2-3 kali makan selingan. Sedangkan pada saat berpuasa hanya 2 kali makan besar dengan 2 kali selingan. Jadi hanya mungkin kurang lebih hanya 1 kali makan besar dan 1 kali selingan ya yang berkurang ya. Nah, jadi pada dasarnya sih sebenarnya hampir sama. Nah, namun agar tidak berlebih ya saat berbuka puasa itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pada saat berbuka itu kan sebenarnya itu hanya untuk membatalkan puasa ya, atau kita hanya untuk menaikkan kadar gula kita yang sempat turun pada saat berpuasa. Jadi kalau misalnya biasanya kita berbuka dengan gorengan, ya dengan takjil yang manis-manis, ya itu sebenarnya kurang tepat ya. Jadi sebenarnya hanya untuk membatalkan puasa itu cukup dengan 1 porsi buah, atau dengan kurma, ya sekitar 3-5 butir ya, atau jus buah dilengkapi dengan air putih ya untuk mengganti kekurangan cairan kita. Jadi sebenarnya untuk membatalkan puasa cukup dengan itu saja, ya. Lalu kita sambung dengan makan besar ya, makan malam ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk makan berbuka pun kita mengacu pada diet gizi seimbang. Jadi lengkap, ada karbohidrat, protein, lemak, sayur dan buah-buahan ya. Sebagai contoh, untuk dalam sekali makan berbuka kita cukup hanya 1-2 porsi karbohidrat ya, sekitar 1-2 centong nasi. Lalu lauknya kita ambil 1 potong sedang ayam atau ikan, lalu 2 potong tempe, 1 gelas sayur, ditutup dengan 1 porsi buah. Itu sebenarnya sudah cukup ya. Lalu untuk selingannya nanti setelah tarawih atau sebelum tidur bisa kita tambahkan lagi dengan light snack ya, cemilan ringan seperti buah-buahan, atau bisa kita ambil juga snack misalnya rebus-rebusan ya, atau dari golongan protein seperti tahu atau tempe. Jadi sebenarnya untuk berbuka itu saja sudah cukup ya. Jadi nggak perlu makan yang terlalu berlebihan, karena kebutuhan nutrisi kita pada dasarnya sama-sama saja dengan pada saat kita tidak berpuasa. Begitu Bu. Oke. Dan sebaiknya apa dok yang harus dihindari nih gitu ketika kita berbuka gitu ya, dalam kan yang kalau yang kita tahu ini entah mitos apa bukan gitu ya dok ya gitu. Berbukalah dengan yang manis gitu ya. Nah, versi manis nih kayak gimana gitu kan? Khawatir ketika manisnya berlebihan, akhirnya nggak bagus buat tubuh kita. Nah, kira-kira gimana dok untuk sebaiknya ketika berbuka itu apa yang harus dihindari? Ya, jadi sebenarnya untuk pada saat berbuka itu memang betul ya, kita harus memasukkan sesuatu yang manis itu, maksudnya adalah karbohidrat atau glukosa ya, untuk mengganti tadi cadangan glukosa yang hilang pada saat kita berpuasa. Nah, yang sering salah itu adalah pilihan manisnya itu seperti apa, gitu ya. Kadang-kadang kita kan pilihan manisnya itu adalah sirup, ya, es buah, kolak, ya, pokoknya dengan karbohidrat yang sederhana atau karbohidrat simplex ya kita sebutnya. Nah, itu memang cepat membuat lonjakan gula darah sangat cepat, ya. Tapi sebenarnya kandungan nutrisinya itu kurang baik ya. Rendah ya, makanya tadi saya katakan sebenarnya untuk berbuka itu cukup dengan 1 porsi buah atau 3-5 lebih baik ya, itu lebih baik ya, sebenarnya. Dan yang harus dihindari adalah makanan atau minuman tadi ya yang mengandung tambahan gula sangat banyak ya, contohnya minuman kemasan atau minuman kaleng atau minuman soda, itu sangat tinggi ya kadar gulanya, apalagi untuk penderita diabetes. Nah, itu harus sangat
dihindari karena bisa membuat lonjakan gula darahnya sangat tinggi. Ya, selain itu yang harus kita hindari juga makanan yang terlalu banyak pengawet, ya, terlalu tinggi garam, ya, karena itu akan membuat tubuh kita yang sudah kekurangan cairan ini makin terjadi dehidrasi, kekurangan cairan. Jadi baiknya itu ya minum air putih ya, seharusnya ya, baiknya ya. Boleh sih makanan manis, tapi makanan manis dari golongan karbohidrat yang kompleks, bukan yang simplex ya, gitu. Kalau dengan makanan pedas dok, ketika berbuka gitu, itu berdampak nggak ke lambung kita? Ya, kalau makanan pedas sebenarnya asal pas seseorang itu tidak menderita sakit lambung ya atau asam lambung yang tinggi, itu sebenarnya aman-aman saja ya, tergantung ya preferensi orang, kan ada yang makan harus pedas gitu ya. Itu sebenarnya nggak apa-apa Bu, kecuali sudah punya penyakit lambung ya atau penyakit pencernaan yang lain ya, sebaiknya dihindari ya makanan yang terlalu pedas atau terlalu berbumbu atau tinggi garam, karena akan memicu asam lambungnya lebih tinggi lagi. Ya. Nah, ketika kita makan dengan, memang kalau tadi dokter sampaikan ya, kayaknya kalau makan yang manis itu gitu ya, ketika makan kolak rasanya emang nyes gitu. Apakah itu tandanya gulanya kebanyakan dok gitu, kandungan gulanya terlalu banyak? Ya memang kalau makanan yang manis ya, yang karbohidrat sederhana ya, atau karbohidrat simplex tuh akan sangat cepat membuat gula darah kita cepat naik ya, lonjakan gula darahnya. Rasanya enak banget itu. Namanya kalau puasa apa aja juga enak ya. Ya. Tapi sebaiknya dihindari ya. Jadi gitu. hindarilah makanan manis yang berasal dari karbohidrat simplex atau sederhana ya. Contohnya tadi sirup, gula pasir ya, atau gula aren ya, itu juga termasuk karbohidrat sederhana, atau minuman-minuman kemasan ya dengan tambahan gula yang sangat tinggi ya, atau jus buah. Kadang-kadang kita bisa terkecoh dengan jus buah botolan itu seolah-olah sehat, padahal setelah kita lihat nutrition facts-nya atau komposisinya ternyata kadar gulanya sangat tinggi. Jadi lebih baik ya jus buah alami ya, gitu, bisa kita buat tanpa gula atau dengan sedikit gula saja. Lebih baik yang natural, artinya tidak diapa-apain gitu dok buahnya, atau misalkan di jus tapi dingin misalkan, seperti itu ada pengaruhnya nggak dok? Pengaruhnya mungkin ke seratnya saja ya. Kalau misalnya buah potong itu kan kadar seratnya masih utuh ya, jadi sehingga saat kita makan itu masih ada proses pencernaan di lambung, sehingga kadar gula kita tidak langsung cepat naik tinggi gitu. Sedangkan kalau misalnya sudah di jus, sudah pasti kan serat-seratnya sudah hancur ya, jadi membuat itu kadar gula darah kita cepat melonjak tinggi gitu. Kalau saya sih jika seseorang masih bisa ya makan buah utuh, ya lebih baik buah utuh ya Bu, buah potong ya, dibandingkan jus buah. Oh gitu. Jadi lebih baik buah utuh ya, gitu, betul, daripada jus buah. Padahal kalau jus buah, kalau di bayangan saya dok yang awam nih, kalau jus buah itu kan buahnya juga utuh, kemudian di jus ada campuran airnya juga gitu. Jadi sekali minum udah macem-macem tuh isinya gitu dok. Itu nggak begitu ya sebenarnya? Ya itu bisa sih kita memberikan jus buah ya untuk orang-orang yang memang udah susah ya untuk makan buah potong. Contohnya para lansia ya, kan untuk makan buah potong itu sulit. Jadi nggak apa-apa kita berikan jus buah, atau memang pada orang-orang yang tidak suka buah ya bisa diakali dengan jus buah. Nah dengan catatan tidak menambahkan gula yang terlalu banyak ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya kalau misalnya beli jus itu kan gula yang ditambahkan itu berapa banyak ya. Kalau kita bikin sendiri mungkin kita bisa lebih mengira-ngira atau menakar tambahan gulanya. Itu berarti hitungan gulanya masuk di yang puncak tadi atau? Betul. Iya, masuk yang gula tambahan tadi. Betul. Ya? Jadi maksimal 4 sendok makan tadi. Nah, kalau kita bikin jus dengan tambahan gula itu termasuk. Oke. Termasuk ya. Mana 2 gitu 3, berarti udah tinggal sisa 1 ya jatahnya gitu ya. Belum lagi kalau minum teh manis ya, minum kopi benar. Nah, bisa habis tuh jatahnya, atau malah berlebih ya. Seringnya sih berlebih ya. Oke, ya dok. Atau ada suplemen dok yang sebaiknya dikonsumsi sebagai pengganti misalnya gitu ya, makanan-makanan itu tadi gitu. Misalnya ada yang nggak doyan ikan gitu, atau yang nggak doyan protein daging yang seperti itu ya. Ada suplemen pengganti, atau nggak doyan sayur misalnya gitu dok?
Jadi pada dasarnya untuk suplemen itu bisa kita berikan ya Bu, kalau misalnya asupannya tidak mencukupi. Jadi dari bahan makanan sumber itu tidak tercukupi, nah baru kita bisa pikirkan pemberian suplemen, baik itu suplemen dari zat gizi makro ataupun mikro. Ya, nah kita juga bisa memberikan suplemen apabila memang terbukti kurang. Ya, jadi contohnya salah satu suplemen ya, contohnya vitamin D. Kita sudah ngecek kadar darah vitamin D kita kurang, ya. Nah itu boleh kita berikan suplemen. Atau untuk orang-orang yang sudah memiliki gejala kekurangan suatu zat gizi tertentu, contohnya orangnya sariawan, ya, bibirnya pecah-pecah, kan kemungkinan kekurangan vitamin C. Nah itu juga bisa kita berikan suplementasi. Jadi suplementasi ini kita berikan sesuai dengan kebutuhan. Selama ini kan minum suplemen asal-asalan ya. Betul, ya. Biar sehat biar gitu, sehat diminum. Ya. Padahal sebenarnya suplemen itu juga ada dosisnya. Ya, ada dosisnya, ada dosis maksimalnya dan tidak boleh berlebihan. Nah, sebaiknya dikonsultasikan dulu kepada dokter. Nah, suplemen apa yang cocok buat kita sehingga kita bisa menentukan sebaiknya kita menambah suplemen atau tidak. Ya, siapa tahu sebenarnya dari bahan makanan sumber yang kita konsumsi sudah cukup. Misalnya kita sudah cukup mengkonsumsi dalam sehari 3 porsi buah. Ya, dalam sehari kita hanya butuh 75 mg vitamin C Bu sebenarnya menurut angka kecukupan gizi kita ya. Hanya 75 mg. Berarti kita nggak perlu kan nambahin suplementasi vitamin C sampai 500 atau 1000 mg per hari, kan tidak perlu ya, karena kita sudah makan buah 3 porsi sehari. Contohnya seperti itu. Jadi memang diberikan sesuai dengan indikasi ya, sesuai dengan kebutuhannya agar tidak berlebihan dosisnya begitu. Artinya walaupun dia suplemen, kalau itu jatuhnya berlebihan ada dampak juga dok? Tentunya ada dampaknya ya, karena semua suplementasi itu, contohnya suplementasi vitamin ya, itu kan beberapa itu ada yang larut dalam air ya, berarti dibuang lewat ginjal, salah satunya vitamin C ya. Apabila berlebihan dia tidak akan disimpan oleh tubuh, tetapi akan dikeluarkan lewat urin atau buang air kecil ya, prosesnya melalui ginjal. Nah, apabila berlebihan, bayangkan kerja ginjal akan begitu berat untuk membuang sisa-sisa vitamin yang berlebihan itu. Jadi efeknya pasti selalu ada jika suatu suplementasi itu dikonsumsi berlebihan. Jadi harus kita perlakukan sama seperti obat sebenarnya. Oh gitu. Iya. Ini yang mungkin sahabat Rusari dan pemirsa dokterku yang belum tahu secara detail itu ya. Yang kita tahu kalau ada suplemen ya lebih sehat tubuhnya gitu, itu aja kuncinya gitu ya. Tapi ternyata harus dilihat dulu seberapa kadar yang sudah kita punya dan ternyata butuhnya berapa gitu ya. Nah, dokter, tadi dijelaskan dengan tumpeng gitu ya, tumpeng yang paling bawah itu adalah karbohidrat. Nah, yang mau saya tanya nih, karbohidrat itu kan seringkali memang dia mengandung gula ya gitu. Nah, bagaimana buat mereka yang menderita penyakit tertentu seperti misalnya diabetes ya gitu. Sedangkan di dalam tumpeng tadi kandungan karbohidrat itu paling besar gitu. Aman nggak ini? Apakah caranya berbeda untuk mereka yang menderita diabetes dok? Ya, baik Bu. Jadi memang untuk penderita diabetes ini khusus ya perlakuannya pada saat berpuasa ya. Memang banyak juga tuh pasien-pasien diabetes tuh konsultasi dulu ya sebelum berpuasa ya. Jadi untuk pasien-pasien diabetes ya, sebelum berpuasa yang harus diingat dulu, harus mengetahui dulu resikonya bagaimana ya. Apakah pasien diabetes tersebut mempunyai resiko yang tinggi atau sedang atau rendah untuk melakukan puasa ya. Risiko ini terkait pada komplikasi Bu ya. Jadi untuk pasien diabetes tuh ada komplikasi yang mungkin ya yang bisa muncul pada saat berpuasa. Contohnya kadar gula jadi menjadi sangat rendah atau kita sebut hipoglikemia ya, atau malah sangat tinggi ya, kita sebut hiperglikemia. Lalu pada pasien diabetes ini juga berisiko untuk terjadi dehidrasi ya, karena kalau pasien diabetes kan sudah sering bolak-balik buang air kecil ya biasanya ya, apalagi berpuasa. Nah, dia akan mungkin timbul dehidrasi dan berbagai komplikasi lainnya. Nah, selain itu harus konsultasi dulu ya ke dokter ya, apakah memang layak untuk
berpuasa atau tidak, dalam artian memang kadar gula darahnya itu selama sebelum berpuasa itu sudah terkontrol baik. Jadi sebaiknya memang persiapan dulu sekitar 1-2 bulan sebelum berpuasa untuk menyesuaikan dosis obat ya, aktivitas fisik, kebutuhan nutrisinya dan lain-lain. Nah, terkait dari tadi pertanyaan Ibu mengenai kebutuhan nutrisinya ya, terutama karbohidrat nih, bagaimana pada diabetes ya, pasien diabetes agar tidak terjadi lonjakan gula darah yang tinggi ya saat mengkonsumsi karbohidrat ya. Jadi karbohidrat itu memang akan dipecah ya menjadi glukosa di dalam tubuh kita ya, agar tidak terjadi lonjakan gula darah yang terlalu tinggi, khususnya pada pasien diabetes yang memang sudah mengalami gangguan pengaturan glukosa pada tubuhnya ya akibat insulin yang tidak bekerja lagi. Nah, itu kita harus pilihkan karbohidrat yang baik ya untuk pasien diabetes, yaitu karbohidrat yang kompleks. Ya, jadi ada 2 jenis karbohidrat, Bu. Satu karbohidrat kompleks, satu karbohidrat simpleks. Nah, untuk pasien diabetes dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Contohnya apa? Contohnya tadi beras merah ya, atau gandum ya, biji-bijian, kacang-kacangan. Nah, itu karbohidrat yang kompleks ya. Kenapa harus karbohidrat kompleks? Karena jenis karbohidrat ini memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan jenis karbohidrat yang simpleks atau yang sederhana. Ya, dengan kandungan indeks glikemik yang rendah itu akan membuat lonjakan gula darah jadi tidak terlalu naik cepat. Ya, sehingga mencegah pasien diabetes mengalami hiperglikemia pada saat berbuka. Ya, jadi pilihan karbohidratnya yang harus benar-benar diperhatikan. Selain itu, disarankan juga untuk saat mengkonsumsi karbohidrat itu tidak hanya sendiri, Bu, tapi ada temannya. Ya, jadi lebih baik dikombinasikan dengan sumber makanan yang lain, yaitu dari golongan protein dan juga dari sayur-sayuran sebagai sumber serat. Ya, dengan mengkombinasikan makanan ini ya, tidak mengkonsumsi hanya tunggal karbohidrat saja, maka lonjakan gula darah tadi bisa kita cegah atau bisa kita atasi. Begitu, Bu. Tapi Dok, ketika mengganti karbohidrat yang simpleks dengan yang kompleks itu, energi tetap bagus Dok buat mereka gitu, para penderita diabetes ini. Ya, tetap bagus, Bu, karena yang membedakan ya karbohidrat kompleks dan simpleks itu lebih pada kandungan seratnya. Ya, biasanya karbohidrat kompleks itu lebih banyak mengandung serat. Ya, untuk jumlah energinya sama. Jadi bila kita membandingkan antara 100 gram beras merah dan 100 gram beras putih, itu energinya sama, kalorinya sama, tidak terlalu jauh berbeda. Tetapi indeks glikemiknya akan lebih rendah pada misalnya beras merah atau beras coklat atau campuran ya, Bu ya, seperti itu. Jadi untuk kalori sama-sama saja, untuk jumlah energi pun juga sama. Baik Dok. Berarti kira-kira apa Dok yang aman ya dikonsumsi saat sahur gitu ya, supaya tidak terjadi lonjakan yang terlalu tinggi ketika sahur? Ya, pada dasarnya sama ya dengan orang yang tidak mengalami diabetes ya, jadi harus komplit ya, Bu ya. Panduannya tetap sama dengan diet gizi seimbang, cuman untuk pasien diabetes kita harus fokus kepada tadi ya, makanan yang pilihannya dengan indeks glikemiknya yang rendah. Ya, sebagai contoh misalnya untuk sahur, penderita diabetes boleh mengkonsumsi misalnya 1 porsi beras merah, ya, atau mau diganti dengan oatmeal atau havermut juga boleh. Ya, 1 porsi beras merah kira-kira sekitar 6-8 sendok makan. Lalu baiknya tadi kan ada temennya ya, ditemenin dengan protein dan sayur. Protein kita bisa pilih misalnya ayam atau telur atau ikan ya, dibarengi dengan protein nabati, apakah itu kacang-kacangan atau tahu atau tempe, dan yang pasti harus ada sayur sebagai sumber serat yang fungsinya untuk tadi mencegah supaya tidak terjadi lonjakan gula darah yang terlalu cepat. Ya, jadi sebenarnya hampir sama dengan pasien yang tidak mengalami diabetes ya, cuman
lebih diperhatikan kepada kandungan karbohidratnya itu kita pilih yang kompleks. Oke. Berarti tetap aman ketika mengkonsumsi protein dengan jumlah yang sama juga tetap aman ya dok? Tetap aman. Tadi kan kalau yang tidak menderita misalkan satu potong ayam ukuran sedang gitu ya dengan satu protein hewani gitu kan, nabati gitu kan. Nah itu untuk yang diabetes dengan jumlah seperti itu juga tetap aman. Iya. Tetap aman asalkan fungsi ginjalnya masih baik, Bu. Ya, jadi penderita diabetes ini kan ada yang sudah mengalami komplikasi ya. Salah satunya yang paling sering itu adalah komplikasi pada ginjal. Jadi ada penurunan fungsi ginjal akibat diabetes. Ya, kalau misalnya memang penderita diabetes ini sudah mengalami komplikasi pada ginjal, proteinnya harus dibatasi justru. Ya, jadi tidak boleh sebanyak pada pasien diabetes yang belum mengalami komplikasi pada ginjal. Ya, jadi harus dihitung. Nah, biasanya pasien-pasien tersebut sebelum melakukan puasa kita hitungkan dulu kebutuhan energinya, protein, lemak, karbohidratnya yang dituangkan dalam satu bentuk menu. Ya, jadi bukan tidak boleh mengkonsumsi protein, tetapi terbatas. Ya, tidak boleh sebanyak pada yang tidak mengalami komplikasi pada ginjal. Biasanya kita memberikannya sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan pasien tersebut. Itu yang mengalami komplikasi pada ginjal. Tapi kalau yang tidak mengalami komplikasi boleh lebih tinggi, boleh sekitar 1 sampai 1,2 atau lebih ya, tergantung pada individunya. Gitu. Jadi gimana dok nyusun menunya nih gitu ya untuk mereka yang diabetes gitu kan, untuk menu berbuka maupun menu sahur maupun menu berbuka supaya tetap aman. Ya, untuk sahur tadi sudah saya jelaskan ya. Pada dasarnya kan hampir sama ya dengan yang tidak mengalami diabetes, cuman pilihan makanannya harus lebih diperhatikan lagi. Dan jangan lupa tetap harus dipenuhi ya kebutuhan cairannya. Lalu yang berbeda lagi untuk pasien diabetes mungkin pemilihan pada makanan berbuka. Ya. Untuk pasien diabetes sudah pasti nggak boleh makan atau makanan yang manis-manis ya, minuman yang manis-manis. Kita berikannya buah pun kita pilih. Kita pilih yang tidak terlalu matang dan tidak terlalu manis, yang tidak memiliki indeks glikemik yang tinggi. Yang terlalu manis contohnya seperti apa? Kelengkeng, rambutan ya, leci itu kan sering ya Bu untuk es buah ya, longan ya, itu biasanya dibatasi atau lebih baik dihindari ya, karena terlalu manis ya. Atau seperti mangga ya, sawo, itu nangka itu juga terlalu manis. Biasanya kita anjurkan untuk pilih buah yang tadi selain yang terlalu manis itu, atau buah yang sudah matang tapi tidak terlalu matang. Contohnya misalnya ingin berbuka dengan pisang, ya pilihlah pisang yang di kulitnya itu belum ada titik-titik hitamnya. Contohnya seperti itu, karena kalau sudah ada titik-titik hitamnya tandanya sudah sangat matang, ya, sehingga kadar gulanya itu sudah lebih tinggi. Ya, atau untuk pepaya jangan yang terlalu udah merah, udah orange banget gitu. Ya kan, kalau berarti pepaya bagus supaya mengkel. Jangan yang mengkol-mengkol banget, kasihan. Kuat gigi. Jadi sudah matang tapi tidak terlalu matang. Nah, itu pilihan buahnya. Kurma juga masih boleh, ya, karena aman kurma ya. Manis ya itu ya. Manis. Memang kurma walaupun manis tapi masih memiliki serat dan masih ada kandungan vitamin dan mineralnya di dalamnya. Tapi harus tetap dibatasi, tidak boleh terlalu banyak untuk pasien diabetes. Saya rasa maksimal 3 buah sudah cukup ya, hanya untuk membatalkan puasa. Seperti itu, Bu. Oke. Berarti pemilihan makanan ketika berbuka lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Gitu. Karena godaannya lebih banyak ketika berbuka kan. Ada temannya yang lain gitu kan. Gitu. Ada anak-anak yang di situ ada makanan enak gitu ya. Itu lebih harus mampu mengontrol itu ya. Dan yang pasti tadi dokter menyampaikan bahwa ketika mau berpuasa khusus untuk mereka penderita diabetes, jangan lupa dikonsultasikan dulu dan dipersiapkan ya. Betul. Sebelum masuki masa puasa 1 sampai 2 bulan sebelum berpuasa, polanya harus sudah
dibentuk dulu gitu ya. Ya, jadi menurut Perkeni juga itu ada panduan ya untuk pasien-pasien diabetes yang ingin berpuasa itu sudah ada panduannya. Jadi memang dibagi resikonya menjadi resiko rendah, sedang, dan resiko tinggi. Nah, yang boleh berpuasa biasanya resiko rendah dan sedang. Sedangkan resiko tinggi biasanya akan dilarang ya untuk berpuasa, karena memang kan sebenarnya orang yang sakit pun boleh ya tidak berpuasa gitu. Jangan sampai karena berpuasa malah ada timbul komplikasi yang tidak kita inginkan. Jadi memang harus dikonsultasikan dulu, karena ada faktor-faktor lain juga ya terkait Ramadan, misalnya seperti jenis tipe diabetesnya, ya, riwayat kadar gula darah hariannya di masa-masa lalu, atau bagaimana keadaan pasien ini pada saat misalnya sudah menjalankan puasa di tahun lalu, apakah pernah mengalami komplikasi, apakah ada riwayat komplikasi pada saat menjalankan puasa di tahun lalu, dan juga iklim cuaca gitu sangat berperan ya di sini, dan lama waktu berpuasa, karena setiap daerah kan berbeda-beda ya, tergantung kondisi geografisnya kan ya gitu. Nah itu juga harus diperhatikan karena perlu penyesuaian dosis obat juga pada pasien-pasien diabetes ini gitu. Oke, luar biasa sekali dokter, semakin tajam semakin jelas gitu ya. Saya bertanya lagi. Tadi dokter menjelaskan ada penderita diabetes dengan resiko ringan, sedang, dan tinggi gitu ya. Dan dari resiko-resiko itu mana yang boleh berpuasa dan mana yang tidak. Mungkin bisa lebih digambarkan ya, sahabat Rusari dan dokterku. Ya, jadi Perkeni itu sudah mengatur ya Bu ya, ada stratifikasi ya resiko pada pasien diabetes yang mau menjalankan ibadah berpuasa. Jadi ada 3 resiko rendah, sedang, dan tinggi, yang itu akan dinilai oleh dokter biasanya pada saat mereka sebelum berpuasa. Yang dinilai apa saja? Bisa saja ada beberapa ya Bu ya, ada banyak gitu. Yang pertama itu misalnya tipe diabetesnya. Kan diabetes ada yang diabetes tipe 1, tipe 2 ya. Atau berapa lama pasien mengalami diabetes. Apakah kurang dari 10 tahun atau lebih dari 10 tahun. Nah, itu ada skor-skornya. Lalu apakah pasien ini pernah mengalami komplikasi ya pada pengalaman di masa lalunya, atau memang sudah ada komplikasi penyakit yang lain, contohnya tadi saya katakan komplikasi ke ginjal ya, atau komplikasi yang lainnya, itu semuanya ada skornya. Nah nanti akan dijumlahkan skornya dan nanti digolongkan menjadi kriteria risiko rendah, sedang, dan tinggi. Nah biasanya untuk risiko rendah itu dan sedang masih boleh ya untuk melakukan puasa, sedangkan yang tinggi itu sudah dilarang ya. Walaupun risiko rendah tetap juga harus ada persiapannya ya, bukan karena resikonya rendah jadi tidak ada persiapan, tetap ada persiapannya, tetap ada penyesuaian akan kebutuhan nutrisi dan obat-obatannya, dan tetap mereka harus melakukan pemantauan terhadap gula darah hariannya. Begitu. Dan kemudian penderita diabetes itu kan rentan dehidrasi ya dok? Betul, gitu, iya. Karena tadi dokter bilang jadi banyak buang air kecil gitu ya. Nah, gimana supaya mereka selama berpuasa tetapi tetap menjaga kondisi cairan tubuh mereka gitu, tetap aman. Ya, jadi pada pasien diabetes itu kan memang karena terjadi kadar gula darah yang tinggi itu ya Bu, atau hiperglikemia, itu menyebabkan adanya perubahan pengaturan diuresis ya, atau pengeluaran buang air kecil ya, diuresisnya atau pengeluaran buang air kecilnya itu jadi meningkat ya, makanya pasien diabetes tuh sering bolak-balik ke kamar kecil untuk buang air kecil. Nah ini meningkatkan resiko dehidrasi pada pasien diabetes yang berpuasa. Nah untuk mencegahnya agar tidak terjadi dehidrasi, yang pertama harus dipastikan asupan cairannya terpenuhi. Ya, biasanya saya menyarankan mereka untuk minum kurang lebih 8 gelas per hari. Ini jika tidak ada komplikasi ginjal, jantung, dan lain-lain ya Bu. Maksudnya tidak ada pembatasan cairan, itu sehari minimal 8 gelas per hari. Pengaturannya bagaimana biar nggak kembung gitu kan ya. Benar banget tuh. Kadang baru minum 1 gelas udah penuh rasanya. Ya. Bisa kita atur dengan metode seperti ini, 3-2-3. 3-2-3. Ya, 3 pada saat sahur, ya, 2 pada saat berbuka, dan 3-nya lagi pada saat antara berbuka dan sebelum istirahat, ya. Atau bisa juga dengan 2-2-2-2, ya, 2 pada saat sahur, 2 pada saat berbuka, 2 pada saat makan malam, dan 2 pada saat sebelum tidur. Ya, dan jadi lebih mudah ya. Lebih mudah. Yeah. Nah, kalau tidak
lakukan seperti itu, kita suka lupa. Betul. Udah berapa gelas sih minumnya, ya? Apakah sudah cukup atau enggak, gitu ya? Nah, airnya juga jenisnya apa? Yang paling bagus ya tentunya air putih. Ya, jadi harus cukupi dulu air putihnya. Hindari minuman-minuman yang sifatnya memicu pengeluaran buang air kecil lebih banyak. Ya, betul. Contohnya minuman berkafein, ya, kopi, teh, ya, dan minuman bersoda. Nah, itu memicu diuresisnya lebih tinggi sehingga pengeluaran buang air kecilnya atau pengeluaran urinnya lebih banyak. Ya, makanan yang tinggi garam juga harus dihindari karena juga dapat menyebabkan dehidrasi. Ya, lalu juga harus diperhatikan bagaimana kondisi cuaca pada saat berpuasa. Apakah panas? Ya, kalau panas kan sudah pasti rentan, kita rentan untuk mengalami dehidrasi. Dan juga aktivitas fisik, apakah pekerjaannya berat atau ringan di ruangan ber-AC, ya udah pasti kan sedikit ya pengeluaran cairannya. Tapi apabila bekerjanya di luar ruangan, ya banyak berkeringat, nah itu juga harus diganti kehilangan cairannya. Seperti itu. Berarti tadi minuman yang 2 itu air putih, Dok? Air putih hitungannya. Artinya kalau misalkan minum teh gitu, walaupun dia nggak manis misalnya, itu masuk kategori yang 2 atau enggak? Ya, sebenarnya bisa ya kita masukkan karena kan kebutuhan cairan itu bukan hanya dari air putih ya, dari jus buah bisa, dari kuah sayur atau kuah sop itu juga sebenarnya termasuk. Ya, tapi alangkah baiknya bila kita memenuhi dulu asupan air putihnya, ya, karena kan emang rentan ya mengalami dehidrasi, baru kita nanti dari cairan yang lainnya gitu. Tapi ini berlaku apabila tidak ada gangguan ginjal ya Bu ya. Kalau ada gangguan ginjal atau gangguan jantung ya, sudah disertai misalnya ada pembengkakan ya di kakinya gitu ya, sudah pasti ada pembatasan cairan. Nah, itu harus dikonsultasikan dulu dengan dokter. Ini sejauh tidak ada gangguan pada ginjalnya. Betul. Ya. Baik. Dokter, terus kalau tadi kita mencegah supaya tidak terjadi dehidrasi gitu. Tapi kalau ternyata terjadi hipoglikemi itu, gitu ya, apa tips yang harus dilakukan kalau ternyata itu terjadi? Gitu. Misalnya pada saat berpuasa, penyandang diabetes ini mengalami hipoglikemi ya. Nah, itu yang tadi saya katakan tuh mereka perlu persiapan. Salah satu persiapannya itu adalah mereka mengetahui tanda-tanda hipoglikemia. Bukan hanya hipoglikemia sebenarnya ya, hiperglikemia pun mereka harus tahu tanda-tandanya seperti apa. Kalau hipoglikemia, contohnya tanda-tandanya itu gemeteran, ya, terus keringat dingin, pusing, ya. Nah, itu ciri-ciri yang harus penderita diabetes tahu. Apabila memang sudah ada tanda-tanda itu, harus segera dibatalkan ya puasanya agar tidak menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Nah, oleh karena itu, walaupun tadi ya resikonya rendah, mereka tetap harus melakukan pemantauan kadar gula darahnya. Ya, apabila resiko rendah, dianjurkan untuk memantau gula darah misalnya sebelum sahur, ya, pada saat sebelum berbuka dan pada saat setelah berbuka. Itu idealnya. Atau kapanpun merasakan ada gejala, harus langsung cek kadar gula darahnya. Misalnya kurang dari 70 ya kadar gula darahnya, nah itu kan tandanya sudah hipoglikemi ya Bu ya. Nah, itu harus membatalkan puasanya. Itu harus segera dibatalkan, harus segera ya, agar tidak menimbulkan komplikasi lebih lanjut ya, bisa pingsan tuh pasiennya. Betul. Terus yang harus dikonsumsi pada saat itu sebaiknya apa, Dok? Ketika kita membatalkan puasa itu? Ya, itu boleh minuman yang manis ya, yang cepat menaikkan kadar gula darah seperti teh manis, itu nggak apa-apa. Karena udah hipo itu ya, udah sangat rendah ya. Tujuan kita adalah untuk cepat menaikkan kadar gula darah. Jadi minuman manis apa saja yang ada di rumah, teh manis ya biasanya ya, yang paling gampang itu boleh diberikan. Oke. Nah, kalau cemilannya, Dok? Ya. Itu kan mereka juga kepengen tuh selain makanan besar, pengen nyemil-nyemil yang sehat. Kalau buat yang penderita diabetes apa? Jadi tetap ada selingan ya pada saat berpuasa, itu boleh kurang lebih 2 kali ya. Selingan pada saat sahur misalnya kita berikan buah-buahan, tadi pilihannya yang tidak terlalu manis dan tidak terlalu matang ya, atau bisa juga selingan yang lain. Misalnya kita pilih dari protein nabati, contohnya ya ngemil tahu atau tempe atau kacang-kacangan ya, atau susu kedelai gitu misalnya ya. Pada saat malam juga kita boleh tambahkan lagi selingan ya, selain tadi buah-buahan,
terkadang saya memberikan susu juga ya, susu khusus diabetes ya. Jadi memang ada ya produk tertentu itu memang diperuntukkan untuk penyandang diabetes. Nah itu boleh ya, karena beberapa pasien kan kadang-kadang ada yang tidak terlalu berselera ya untuk makan gitu ya, pada saat udah kenyang gitu setelah berbuka puasa, sehingga udah nggak ada makan lagi gitu. Padahal pada pasien diabetes ini kan masih ada kecenderungan untuk kadar gulanya turun ya di tengah malam atau pagi-pagi ya, menjelang pagi hari gitu. Nah jadi boleh ditambahkan satu snack lagi ya sebelum tidur. Tadi boleh buah atau nabati ya, protein nabati. Atau susu ya, susu yang memang khusus untuk penyandang diabetes. Gitu. Jadi snacknya itu bukan kayak snack kita gitu ya dok? Ya, dihindari ya jajanan pasar yang manis-manis ya, cake, pastry gitu kan, atau roti-roti manis kan biasanya banyak ya lagi. Cemilan yang kriuk. Ya gitu, ya itu sebaiknya dihindari. Kenapa sih nggak pilihannya nggak karbohidrat ya? Sebagian besar dari kita itu kalau pilih cemilan pasti karbohidrat, ya tepung-tepungan, karbohidrat gitu. Nah untuk pasien diabetes kan karena tadi udah rentan ya mengalami kadar gula darahnya tinggi. Jadi sebaiknya hindari cemilan dari golongan karbohidrat ya. Masih banyak kok cemilan lain dari golongan lain ya, dari protein nabati. Contohnya kacang hijau bisa ya, atau edamame, kacang rebus gitu juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Banyak sekali informasi yang kita dapat hari ini dok, gitu ya, dan terkupas tuntas. Mudah-mudahan sahabat Rusari dan dokterku punya pemahaman baru, kemudian sahabat juga yang punya atau menjadi pendamping ya untuk penderita diabetes juga bisa menginformasikan gitu ya, dan mudah-mudahan ini sangat pastinya ini sangat bermanfaat gitu. Sekarang dokter mungkin ada closing statement dok untuk sahabat Rusari dan dokterku. Baik, terima kasih Bu Evi. Jadi mungkin untuk closing statement ya, hanya pesan aja dari saya sebelum kita berpuasa, karena tujuan kita adalah untuk ibadah, baiknya kita mempersiapkan diri kita sebelum beribadah, menjaga tubuh kita supaya tetap sehat dan fit selama melaksanakan ibadah puasa. Lalu pada saat berpuasa baiknya perhatikan asupan nutrisi yang masuk ke tubuh kita, sehingga kita mendapatkan asupan nutrisi yang optimal, yang cukup, yang bisa mendukung kesehatan tubuh kita selama berpuasa. Dan jangan lupa cukupi kebutuhan cairan pada saat berpuasa, dan tetap beraktivitas fisik dan berolahraga pada saat berpuasa agar tubuh kita tetap sehat dan tetap fit. Begitu Ibu. Terima kasih banyak Dokter Sena. Sama-sama Ibu, terima kasih sudah datang di Ngopi Rusari, dan dokterku pasti sangat bermanfaat. Terima kasih banyak ya dokter. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Baik sahabat Rusari dan dokterku, kita sudah menggali banyak informasi mengenai bagaimana cara mengelola asupan makanan dan hidrasi selama bulan Ramadan supaya kita tetap fit dan bisa produktif dengan maksimal. Kita belajar bagaimana persiapan yang baik, bagaimana pemilihan makanan yang baik, pengolahan hidrasi, dan juga bagaimana menjaga supaya kadar gula tetap stabil pada penderita diabetes. Ya, untuk mendapatkan informasi menarik tentang kesehatan, tetap ikuti YouTube-nya Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan El Sinta TV. Serta jangan lupa like, comment, subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.